Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Lydia Findianti dengan NIM 1234070070093, kelas MHU 3C. Di sini saya akan menjawab terkait ujian akhir semester mata kuliah dakwah antar budaya yang diampu oleh Ibu Halwa. Baik, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 1 mengenai jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Nah, mengenai strategi dakwah antar budaya, ini sebagai proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antar subjek dan objek dakwah serta keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat intra dan antar budaya agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terperihalanya situasi dan kondisi. Nah, strategi dakwah antar budaya itu ada 2. Yang pertama, strategi membekali diri dengan berbagai kompetensi pengetahuan dan wawasan yang bisa menopang pada aktivitas dakwah antar budaya, sehingga pada saat berdakwah dapat menguasai ilmunya. Kemudian yang kedua, strategi dakwah yang berkaitan dengan orang lain, lembaga yang ada kaitannya dengan lembaga atau aktivitas dakwah. Dai ini harus terampil melakukan kolaborasi dengan orang lain sebab dapat menambah pada daya dukung, keterjangkauan, dan kreativitas dai ketika melakukan dakwah antar budaya. Kemudian karakteristik serta metode yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, sebelum ke pembahasan inti, Wali Songo itu merupakan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah Indonesia. Mereka ini dikenal dengan strategi dakwah yang unik dan efektif, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa yang mayoritas pada saat zaman dulu itu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Dalam penyampaian dakwahnya, Wali Songo ini memiliki kreativitas yang tinggi dan menyampaikan pesan-pesan Islam. Kemudian mereka menggunakan berbagai media seperti seni budaya, menggunakan seni budaya, kemudian bahasa Jawa. Nah, untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran agama. Kemudian Wali Songo ini memiliki metode dakwah yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat atau masyarakat Jawa pada saat zaman itu, yaitu dengan memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal setempat. Nah, misalnya itu oleh Sunan Kalijaga yang menciptakan wayang kulit dengan cerita-cerita Islami, seperti itu. Kemudian menjawab soal nomor kedua, yaitu mengenai sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Pastinya dalam berdakwah, apalagi berdakwah dengan antar budaya ini memiliki tugas yang kompleks bagi dai-nya dan penuh tantangan serta hambatan. Di sini hambatan dan tantangan dakwah antar budaya itu, yang pertama mengenai perbedaan budaya, itu merupakan tantangan dan hambatan. Kemudian yang kedua mengenai prasangka negatif terhadap agama atau budaya tertentu. Kemudian yang ketiga ada perbedaan bahasa. Yang keempat ada konflik politik dan sosial. Dan yang kelima yaitu ada ego budaya dan merendahkan budaya lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh para dai dalam melaksanakan dakwah antar budaya. Ini poin pertama yaitu mengenai perbedaan budaya. Pastinya setiap budaya ini memiliki nilai dan keyakinan yang unik, termasuk dalam hal agama, kehidupan, dan moralitas. Akan tetapi perbedaan ini dapat menciptakan kesalahpahaman dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu seorang dai harus bisa memahami
akan perbedaan budaya yang akan dihadapi. Kemudian mengenai penjelasan poin kedua yaitu prasangka negatif pada agama atau budaya tertentu. Nah, sikap ini tuh menciptakan dinding pembatas antara kelompok yang berbeda. Jadi ada batasan kelompok yang berbeda, budaya ini ada batasan dengan budaya ini. Kemudian sehingga membuat sulit bagi pesan-pesan agama untuk diterima dengan terbuka. Selanjutnya ada perbedaan bahasa. Bahasa yang berbeda tentu saja akan menyulitkan dalam menyampaikan pesan dakwah secara efektif. Terjemahan kata per kata ini seringkali tidak cukup karena makna yang terkandung dalam suatu kata atau ungkapan bisa sangat berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Maka dari itu seorang dai harus mengetahui akan bahasa yang budaya setempat biasa utarakan gitu. Karena apa? Contohnya bahasa dari suku Jawa dan suku Sunda itu berbeda, ada beberapa kata yang berbeda maknanya. Kemudian ada hambatan selanjutnya itu adalah konflik politik dan sosial. Hal ini tuh dikarenakan politik seringkali melibatkan identitas kelompok, termasuk dalam hal agama dan budaya, yang dapat memperuncing perbedaan dan memicu pada permusuhan. Konflik politik seringkali memicu polarisasi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berseberangan. Hal ini membuat sulit untuk membangun dialog dan kerjasama antar kelompok, termasuk dalam konteks dakwah. Nah, itu beberapa poin yang menjadi tantangan serta hambatan dalam melakukan dakwah antar budaya. Tapi semoga dengan adanya ini, para dai yang akan dan sedang menjalankan dakwah antar budaya ini bisa diberikan kelancaran, kesuksesan, dan keberhasilan dakwah dalam melaksanakan dakwahnya. Selanjutnya soal nomor 3 mengenai jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan seni dalam berdakwah. Nah, menurut saya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penggunaan seni dalam seorang dai melakukan dakwahnya. Yang pertama itu bisa dengan menggunakan cerita-cerita pendek, komik atau animasi yang di dalamnya itu mengangkat pada nilai-nilai agama. Misalnya, kita bisa dengan ceritakan tentang kisah para nabi, mulai dari cerita Nabi Adam hingga pada nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad, atau dengan menceritakan para sahabat-sahabatnya Nabi melalui komik atau animasi tersebut. Dengan cara itu dapat menciptakan kreativitas dan memantik para mad'unya melihat hal tersebut itu menjadi suatu hal yang menarik, sehingga dengan hal tersebut para mad'u dapat menerima penyampaian pesan yang disampaikan melalui cara tersebut. Kemudian yang kedua itu bisa dengan menciptakan lagu-lagu yang religi, yang enak didengar dan mudah diingat. Nah, dan juga liriknya itu bisa berisi dengan kata-kata positif dan juga inspiratif sesuai dengan yang terkandung dalam nilai-nilai agama Islam. Contohnya itu seperti kalau saat pada zaman sekarang itu kayak Nisa Sabian seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan gambar keindahan alam ciptaan Tuhan atau dengan momen-momen spiritual. Bisa menggunakan metode seperti itu dengan menggambar sebuah lukisan yang di situ tuh menjelaskan, mendeskripsikan mengenai ciptaan alam yang dibuat oleh Allah sebegitu indahnya, sebegitu menariknya gitu. Kemudian yang keempat itu bisa dengan membuat video pendek yang berisi animasi, musik, atau cuplikan ceramah yang menarik. Ini juga bisa menjadikan suatu hal yang menarik bagi para mad'u sehingga mau mendengarkan dan mau mengikuti apa yang disampaikan dalam dakwah tersebut. Nah, yang terakhir bisa dengan mengadakan pentas teater atau musikal atau tarian yang mengangkat tema-tema keagamaan. Bisa dengan cara seperti itu. Semoga dengan apa yang telah disampaikan mengenai
cara penggunaan seni dalam melakukan dakwah, para mad'u bisa menerima apa yang telah disampaikan dan bisa mengikuti dari pesan dakwah tersebut. Kemudian pertanyaan keempat, mengapa pemahaman skriptualisme mengarah pada radikalisme? Kemudian jelaskan pemahaman kita mengenai substansialisme Islam. Nah, mengenai pertanyaan mengapa pemahaman skriptualisme ini mengarah pada radikalisme, karena pemahaman skriptualisme ini, apabila seseorang memiliki pemahaman skriptualisme yang ekstrim atau juga sering disebut dengan literal, itu tuh menjadikan faktor yang dapat mendorong seseorang atau sekelompok orang menuju pada radikalisme. Hal ini tuh terjadi ketika seseorang menafsirkan teks suci secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya di mana teks tersebut dihasilkan. Kemudian pemahaman literal ini cenderung menghasilkan satu interpretasi tunggal yang dianggap mutlak dan benar. Ini tuh tentunya menyulitkan adanya ruang untuk perbedaan pendapat atau penafsiran yang lebih kontekstual. Selain itu, ayat-ayat yang mengandung unsur kekerasan seringkali diambil di luar konteksnya dan diinterpretasikan secara literal untuk membenarkan tindakan kekerasan. Kemudian pemahaman saya mengenai substansialisme Islam, itu tuh substansialisme Islam itu yakni sebuah pandangan yang mana menempatkan nilai-nilai agama Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, dalam pandangan ini, ajaran Islam ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ciri utama dari substansialisme ini cenderung mengintegrasikan agama dan negara. Hukum Islam menjadi sumber hukum utama dalam negara, dan nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politiknya. Selain itu, semua kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh negara harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip keadilan, persamaan, dan kemaslahatan menjadi acuan utama dalam pembuatan kebijakan. Jadi kebijakan yang dibuat oleh suatu negara ini mengacu pada nilai-nilai Islam. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Mengenai sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Kemudian, apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya? Nah, mengenai sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah, di sini saya mendapatkan bentuk budaya bernuansa dakwah itu ada 3. Yang pertama yaitu mengenai kenduri atau selamatan yang biasanya itu dilakukan oleh masyarakat saat ini. Yang kedua itu adalah tradisi ritual kehamilan atau upacara syukuran atas kehamilannya. Yang ketiga itu mengenai tradisi ritual kelahiran bayi yang biasanya itu dilakukan dengan akikah sebagai tanda syukur atas kelahirannya. Nah, yang pertama mengenai tradisi ritual kenduri atau selamatan, pastinya ya pada saat ini tuh ada masyarakat melakukan kebiasaan selamatan atau kenduri yang mana di situ merupakan upacara syukuran dan doa bersama untuk keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini tuh biasanya selamatan atau kenduri ini biasanya itu diselenggarakan saat peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, atau pindahan rumah. Nah, biasanya itu diadakan selamatan atau kenduri. Nah, ini juga poin nomor 1 ini merupakan bentuk budaya bernuansa dakwah. Gitu. Kemudian yang kedua itu mengenai tradisi ritual kehamilan atau miloni atau tedak sinten. Nah,
Nah, upacara ini merupakan sama seperti yang awal, itu merupakan upacara yang dilakukan karena merasa bersyukur atas bersyukur dan doa atas keselamatan ibu dan juga janin, yang biasanya itu dilakukan pada saat ibu yang sedang mengandung itu umurnya 7 bulan. Nah, agar apa? Agar bayi atau janin yang di dalamnya itu agar selamat, agar tetap aman, sehingga nanti pada saat proses pelahirannya bisa diberikan kelancaran serta keselamatan, baik itu bagi ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, maupun bayi yang akan lahir. Kemudian itu yang ketiga ada tradisi ritual kelahiran bayi atau yang biasa kita kenal yang sebagai akikah. Nah, ini juga merupakan bentuk upacara kesyukuran dan doa untuk keselamatan bayi yang baru lahir. Nah, upacara ini atau akikah ini biasanya itu dilakukan 7 hari setelah lahir itu bayi. Biasanya itu diadakannya dengan doa, kemudian doa untuk bayi tersebut agar dijadikan menjadi anak yang soleh atau soleha, sehingga bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Pokoknya upacara tersebut isinya dengan berdoa bersama, kemudian dilanjutkan makan-makan, dan juga dilanjutkan dengan prosesi, biasanya itu gunting rambut beberapa helai seperti itu. Nah, itu tadi beberapa bentuk budaya bernuansa dakwah yang ada di Indonesia yang sering kita jumpai dan yang sering kita lakukan. Kemudian mengenai apa yang akan saya lakukan dalam berkontribusi dalam dakwah antar budaya. Dari apa yang saya pikirkan gitu, apa sih yang akan saya lakukan, apa sih yang akan saya kontribusi dalam keberlangsungan dakwah antar budaya. Nah, mungkin yang pertama saya akan berbagi pengetahuan tentang agama dan budaya melalui media sosial. Karena apa? Karena tidak bisa dipungkiri pada saat zaman sekarang itu gencar-gencarnya media sosial. Nah, bisa kita manfaatkan dengan menyelingi nilai-nilai agama Islam, memasukkan mengenai budaya yang kita lakukan melalui media sosial. Agar apa? Agar target kita, terutama para Gen Z gitu, bisa dapat menerima apa yang telah disampaikan, bisa mau mengikuti apa yang disampaikan dari pesan tersebut. Kemudian yang kedua, membuat konten edukatif tentang toleransi dan juga keharmonisan. Nah, di Indonesia ini dengan banyaknya budaya, banyaknya agama, perlunya kita tanamkan pada diri masyarakat akan pentingnya toleransi dan juga sikap menghormati antar budaya, sehingga terciptanya keharmonisan, dan itu tuh merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap masyarakat, yaitu dikenal dengan istilah masyarakat madani, masyarakat yang bisa toleransi antar agama dan budayanya. Kemudian yang ketiga itu yang akan saya lakukan demi berkontribusi dalam dakwah antar budaya, yaitu dengan membantu kegiatan sosial seperti bantuan kemanusiaan dan juga pendidikan, seperti itu. Mungkin sekian dari saya atas jawaban mengenai dakwah antar budaya. Semoga jawaban dari saya bisa dapat diterima oleh Ibu Umi Halwa dan sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.